Terima kasih Pak Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Waalaikumsalam salam warahmatullahi sejahtera. Am, Saya izin untuk share screen, Pak. Sudah terlihat ya Pak ya? Ya, sudah. Baik, saya. Baik. Ini sesi momen kali ini mengenai safety moment kali ini mengenai ada fire di air intake gas turbine generator di Hammersveld LNG di Norway. Ini sebentar saya. Oke. Next. Apa yang terjadi? Jadi tepatnya itu pada 28 September 2020, sekitar 2 tahun yang lalu gitu ya. Jadi di air intake-nya the gas turbine generator. Jadi kalau dilihat ini LNG plant-nya di apa namanya di Melkøya di Hammersveld. Ini di LNG plant-nya, kemudian ini proses area ya, ini proses area. Kemudian ini ada turbine, ada 5 turbine generator sini. Nah, ini yang kebakaran terjadi pada turbin nomor 4 yang ini kelihatan. Ini kelihatan. Jadi pas bersebelahan dengan processing plant ya, dengan proses area. Sementara ini storage tank. Nah, ini terjadi karena ketika itu mereka jadi sedang running fast gitu ya, sedang setelah shutdown mereka melakukan startup begitu. Kemudian GTG nomor 4 ini shutdown, close down gitu, karena mereka ada fault di filternya gitu ya. Kemudian ya terjadi kebakaran. Nah, ketika itu Petroleum Safety Authority-nya Norway segera melakukan investigasi pada saat yang di hari yang sama insiden itu terjadi. Nah, apa yang terjadi? Ternyata kebakaran ini sempat merusak si turbin generator ini, air intake-nya terutama, dan filter housing, dan juga sistem elektrikal dan instrumentasi di air intake tersebut, sehingga di entire plant ini harus shutdown begitu ya, dan baru bisa dioperasikan lagi pada 1 Oktober 2021. Nah, untungnya api bisa dipadamkan saat itu, jadi nggak sampai eskalasi ke processing plant di sebelahnya maupun ke turbin generator yang lain gitu ya. Karena ketika itu mereka ada barrier yang cukup, distansi yang cukup, sehingga bisa diatasi. Hanya saja bahwa extinguishing dari fire tersebut bisa dilakukan dari processing plant. Ini juga inputan juga untuk si LNG plant untuk melakukan improvement. Kalau saja tidak bisa dipadamkan ketika itu, ini akan menjalar eskalasi ke bagian-bagian yang lainnya. Dan selanjutnya, nah ini kalau dilihat ya Pak ya, ini dia turbin generatornya. Jadi dia ada 5 begitu ya. Ini yang nomor 4 ya. Jadi kalau dilihat dari ini air intake-nya tuh begini, ini ada air intake, ini ada anti-icing panel istilahnya, dia ada demister, ada pre-filternya ya, kemudian baru masuk filter house, masuk ke sistemnya. Nah, ini tipikalnya, ini diambil pada turbin generator yang nomor 5. Kalau dilihat ini di dalamnya seperti kayak gini, inlet filternya ya. Jadi untuk anti-icing panelnya ya. Kemudian masuknya dari sini, kemudian ke sini filter gitu ya. Ini sebelum. Nah, setelah terjadi kebakaran seperti begini, hancur total dia terbakar. Ya, makanya sistem elektrik sama instrumentasinya juga terkena, gitu. Nah, dari hasil investigasi PSA dari Petroleum Safety Authority Norway, ada beberapa direct cost, juga ada underlying cost begitu.
Nah, yang pertama bahwa api itu terjadi karena si free filter ini dari air intake yang tadi itu auto ignited. Jadi ini auto ignited begitu, terbakar sendiri. Kenapa bisa dilihat terbakar? Karena surface temperatur dari anti icing panel yang tadi saya sebutkan itu menyebabkan temperaturnya naik begitu ya, sehingga si filter housing ini kenaikan temperatur surface-nya tinggi sekali sehingga melewati dari auto ignition-nya. Jadi dia terbakar. Nah, kenapa surface temperatur ini anti icing ini bisa naik temperaturnya demikian? Karena ternyata ada satu control valve. Jadi control valve itu untuk hot air supply, karena biasa untuk hot air supply itu dia harus didinginkan di filter sini ya. Itu ternyata control valve-nya itu manually open gitu. Jadi terbuka ketika shutdown itu terbuka itu sampai 60% open gitu ya. Jadi mereka waktu diinvestigasi ternyata 60% open. Dan ini menyebabkan tidak ada sistem pendinginan udara ya yang masuk ke panel tersebut melalui dari air intake karena dia 60% open dari ketika itu. Dan supplying hot oil yang ke panel ini juga menyebabkan temperatur di filter housing ini naik dia, menyebabkan temperatur housing naik. Dan satu lagi, kemudian yang kedua ini ada ini menarik sekali, ada build up biomass istilahnya. Jadi di sana itu ada masa-masa tertentu itu ada insek gitu ya, atau bugs atau insek yang menempel banyak di filternya itu menyebabkan si akumulasi dari ini. Contoh modelnya seperti kayak gini lah inseknya begitu ya. Contohnya gini menyebabkan dia mengurangi auto ignition temperatur. Jadi istilahnya kalau dia bisa terbakar pada 200 derajat Celcius, tapi ini dia lebih rendah. Jadi auto ignition-nya lebih rendah sehingga belum sampai mencapai maksimum temperatur, ya dia sudah terbakar. Begitu ya. Nah, pada ini juga G2G ini juga mestinya diganti tahun 2015, tapi mereka tidak melakukan pengganti secara baik, tidak melakukannya ada masalah manajemen di situ. Kemudian ya ini tadi menjadi pelajaran bahwa kalau build up biomass seperti kayak gini, dia bisa menurunkan ignition temperatur sehingga temperatur rendah saja dia sudah cukup untuk terbakar begitu ya. Karena kalau ini kering jadi mudah sekali terbakar begitu ya. Padahal di sini di filter housing itu dia didesain temperaturnya cuma 70 derajat Celcius, tidak terlalu tinggi. Kemudian yang terakhir ada fault alarm. Jadi ada fault alarm yang sebenarnya pagi-pagi itu ketika ini kejadian itu ya dari gas detector itu ada fault alarm diterima. Cuman mereka tidak melakukan action karena saat itu kan sedang shutdown ya. Jadi mereka tidak melakukan action. Mereka anggap mungkin faulty alarm saja karena ini tidak dioperasikan gitu ya. Ternyata fault alarm tersebut sebenarnya relevan dengan kondisi sebenarnya. Nah, kira-kira demikian, Pak Edi, Bapak Ibu semuanya, ini semoga menjadi pelajaran bagi kita bahwa hati-hati kalau ini akumulasi dari bugs ini ataupun insek ini bisa menyebabkan juga potensial untuk increase atau mereduce auto ignition dari peralatan kita. Terima kasih, Pak Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Endriansyah atas penyampaian testimoninya. Kita lanjutkan dengan acara pokok kita yang akan disampaikan oleh Pak Rahmat Andi Saputra. Waktu kami persilakan Pak Rahmat. Terima kasih. Terima kasih Pak Edi. Halo. Ya. Ya. Terima kasih Pak Edi atas waktunya dan Pak Heldi atas testimoninya. Izin share screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai presentasi, saya akan perkenalan terlebih dahulu. Saya Rahmat Andi Saputra, sekarang menjabat sebagai senior instrumen di PT Slipform Indonesia. Terus, kenapa saya memilih LNG ini?
saya ada beberapa pengalaman sekitar 4 tahun di LNG. Pertama itu di Prelude FLNG di Korea selama 3 tahun. Terus Marrakesh Project itu sekitar setahun. Di Marrakesh itu mengerjakan expansion well. Lalu setahun di sini untuk mengerjakan mini LNG di Sengkang dan Pak Bilau itu di Filipina. Lalu sebenarnya apa sih modular LNG atau mini LNG itu? Jadi sepertinya sama dengan LNG yang lain, cuma dia kapasitasnya itu terkecil. Jadi 0 sampai dengan 10 mmCFD. Lalu kenapa disebut modular? Karena instalasinya itu per modul. Jadi misalnya per skid-skid gitu. Terus mainly consist of LNG production. Jadi di LNG mini LNG ini ada 2 mainnya. LNG production yaitu dari well sampai ke produksi LNG, dan LNG regasification dari LNG ke customer. Kelebihannya yaitu mini LNG itu butuh carrier yang kecil untuk menghubungkan antara LNG production dan regas. Jadi sangat cocok sekali untuk daerah di Indonesia di mana remote area itu tidak bisa diakses oleh piping. Ini merupakan berita dari ESDM. Jadi di Indonesia sendiri pemerintah lagi gencar-gencarnya untuk meningkatkan produksi mini LNG atau mini terminal LNG. Bila dilihat dari sini, ini di Kalimantan Timur ya. Dan LNG transportasinya menggunakan truk. Setiap hari di sebanyak 40 truk bergantian untuk PLTG. Jadi secara sederhana, ini LNG production macam well, habis itu masuk ke liquefaction. Dari liquefaction ini bisa disimpan dulu di storage. Dari storage ini masuk ke LNG transportation, LNG carrier, dan diedarkan bisa LNG carrier ini bisa berupa truk ataupun yang lainnya. Ada juga yang floating LNG, jadi antara exploration, production, ke refrigeration, storage itu di dalam kapal, habis itu dalam kapal ini diedarkan ke LNG regas untuk diedarkan ke customer. Oke. Jadi seperti yang tadi, di sini LNG well, dari LNG well ini gas diproses, melalui dehydration, habis itu diproses lagi, dibuang merkuri atau nitrogen rejection, tergantung dari properties dari LNG-nya sendiri. Dari sini ini masih dalam bentuk gas, habis itu masuk ke liquefaction, didinginkan melalui refrigeran ini, didinginkan, habis itu masuk ke storage tank. Dari storage tank diambil sampel untuk mengetahui properties dari LNG yang dihasilkan. Habis itu masuk ke loading arm, lalu masuk ke LNG carrier. Untuk plan ini biasanya kita juga membutuhkan unit pembantu atau utilities, misalnya water treatment plant, wastewater, nitrogen and instrument air untuk supply service air dan supply instrument air, perfecting, full gas system, flare system, system, dan POG handling. Ini adalah biasanya di production unit. Jadi dari LNG well ke LNG carrier. Sedangkan ini adalah LNG regas. Jadi dari LNG carrier tadi bisa diartikan
masuk ke LNG carrier, melalui loading arm, masuk ke storage tank, habis itu regasification dan ke customer. Ke customer ini biasanya ke gas turbin untuk power plant atau bisa langsung diedarkan ke yang lainnya. Oke. Sebelum biasanya kita mendesain instrumen and control dalam sebuah plant, biasanya kita membuat arsitektur. Di sini kita lihat arsitektur yang sangat sederhana sekali. Biasanya lebih rumit dari ini, biasanya kita buat, cuma ini untuk presentasi, jadi saya buat yang lebih simple. Di sini ada central control room dan jetty control room. Dari jetty control room dan central control room ini dihubungkan melalui fiber optik. Karena biasanya dari jetty ini menjorok ke laut, dan jaraknya ini cukup jauh, bisa 1 kilo ataupun lebih. Di sini di jetty control room biasanya ada loading arm UCP. Dari sini kita ada jetty control room. Jadi field instrument yang di jetty sekitar jetty masuk ke sini. Begitu pun juga yang fire safety, kita pisah antara field instrument untuk yang kontrol dan untuk yang safety, dan fire and gas detector juga dipisah. Dari sini dihubungkan melalui remote I/O, habis itu melalui remote I/O ke fiber optik. Begitupun juga di central control room, ini main controlnya dipisah juga antara safety dan proses kontrol. Di sini ada LCP atau UCP. Dari sini ntar diproses ke redundant network dan ditampilkan di HM. Di sini ini adalah layout dari Pak Bilau project di Filipina. Ini adalah sebuah regas sistem lalu dihubungkan dengan gas turbin generator. Di sini ada kapalnya. Lihat kapal atau LNG carrier. Dari LNG carrier ini melalui loading arm masuk ke sini, piping. Di sini ada jetty control room. Ini kabel routingnya masuk ke sini, masuk ke central control room di sini. Dari kabel routing ini ada instrumen air, piping handling, LNG sampling, flare system, LNG yang pipeline, kabel routing. Itu dari sini ada central control room-nya, main controller. Ini ada terusannya untuk ke GT, tapi di sini lain perusahaan jadi tidak ditampilkan. Oke. Setelah mendesain dari arsitekturnya, karena ini sistem modular, jadi kita tetapkan dulu scope of work-nya. Scope of work dari masing-masing package. Di masing-masing package biasanya ada instrumennya, ada kalau ini tipe 1, jadi file instrumen, dari file instrumen, dari ke junction box, habis itu ke ini multiple cover, ke HMI, DCS ini, by kontraktor. Tipe 1, jadi packager hanya menginstal pipa aja, ataupun biasanya lisensor atau teknologinya saja. Kita yang menyediakan semuanya dari pressure transmitter, junction box, sampai ke control valve-nya kita yang provide. Junction box sebagai kontraktor. Sedangkan tipe 2 dari
dari pressure transmitter ini atau dari field instrument ini punyanya packager, yang merah ini punya packager, sampai ke junction box. Dari junction box ini punyanya packager juga. Jadi dia langsung komplit sampai ke dari pipa sampai ke instrumennya sampai ke junction box ini by packager. Namun multi pair kabelnya by kontraktor tipe 2. Kalau tipe yang ketiga ini dia pakai UCP dari jaring box masuk ke packager sampai UCP ini. UCP ini by kontraktor, by packager. Nah, dari packager ini ntar diambil data, biasanya satu tarikan untuk data dan satu tarikan hard untuk shutdown. Nah, untuk ini merupakan sistem loading arm. Jadi saat kapal menyandar itu harus ada prosedur untuk loading dan unloading. Kalau di sini ini untuk unloadingnya kita harus membersihkan dulu dari gas, karena kalau tidak dibersihkan akan ada leak ya, sisa-sisa dari gas yang bisa berbahaya. Dari sini draining source side, jadi draining dari pihak di pantainya, pihak penerimanya di sini. Kalau dilihat dari sini dari pihak source side-nya ini diinjek nitrogen sehingga LNG-nya ini masuk lagi ke plan, dan ini ditutup, dan yang bagiannya yang source ini juga masuk ke venting. Ini kelanjutannya, jadi setelah dari ini nitrogennya masuk ke area kapalnya. Dari kapal ini LNG-nya karena terdorong oleh nitrogen, jadi LNG-nya atau biasanya LNG masih dalam bentuk vapor keluar melalui venting ini. Nah, setelah itu beberapa valve akan ditutup, dan sekali lagi disuplai nitrogennya sekali lagi untuk membersihkan lagi, dan di sini dicek apakah masih ada sisa-sisa dari LNG-nya. Kalau sudah selesai baru bisa dilepas. Nah, bisa dilihat dari sini, ini nitrogen heater. Kalau di sini nitrogen heaternya ada 2. Ini untuk yang tadi, untuk loading dan unloading, dan ini untuk continuous nitrogen. Jadi untuk insulation di sambungan antara jeti loading arm ini dengan pihak source side ini. Jadi bisa mencegah kalau ada leak yang keluar, sehingga bisa dicegah untuk terjadi fire. Selanjutnya, ini merupakan LNG tank jacking system. Jadi LNG itu terdiri dari 3 biasanya, minimum 3 tipe level. Ini servo, ini level, temperatur, dan density. Terus radar transmitter. Dari sini ini masuk ke UCP, redundant.
redundant, dan dari CP ini ntar dilanjutkan ke DCS. Nah, kenapa kok ada 3? Ini ada fungsinya masing-masing, seperti servo ini untuk custody dan ini untuk confirmation, sedangkan LTD ini untuk mengetahui density yang juga penting sekali karena untuk mencegah rollover jikalau ada perbedaan antara LNG yang di tank dan LNG yang akan masuk. Sehingga di sini LTD ini dipasang dan sebelum masuk entar LNG yang dari kapal itu diukur dulu LTD-nya sehingga entar dari operator itu memasukkan dari atas ataupun dari bawah melalui perbandingan dari LTD ini. Oke, kenapa kok dipasang tank gauging? Ini movement dan operation yang seperti bilang untuk mengetahui levelnya sampai mana, habis itu untuk menentukan top filling atau bottom filling. Terus inventory control, custody transfer untuk custody untuk pembelian, loss control and mass balance, dan volume reconciliation. Ini alarm di Pak Bilau. Jadi tinggi dari tangkinya itu sekitar 41,8 41 meter. Melalui LNG tadi, tank gauging tadi kita working capacity-nya itu sekitar 1000 dan tingginya itu sekitar dari 2 meter sampai ke 30-an meter. Ini untuk normal operasi. Jadi di sini ada high alarm, high level alarm, dan maksimum desain level. Kalau di sini biasanya udah di shutdown atau di stop filling-nya. Oke, untuk tank gauging system di sini jadi di tangki itu karena dia temperaturnya rendah, jadi biasanya ada insulasinya di tangki itu. Di sini bisa kita lihat ada inner insulation dan interbiri IPS insulation. Sedangkan di insulation ini dipasang nitrogen supply untuk mendeteksi adanya leak dari tangki ini. Desain tangki ini di sini daerah sini ini bentuknya dari metal. Habis itu ini dari insulation seperti gabus. Di bagian terluar ini dari konkrit. Bila dilihat dari sini ada 2 kondisi untuk insulation ini. Breathing mode pada saat kondisi normal. Itu nitrogennya disuplai di bagian ini, supply di breathing ring-nya, disuplai dan di maintain pressure-nya itu antara 3 sampai ke 8 millibars. Tapi masih secara manual melalui check valve ini. Jadi dari check valve ntar dilihat pressure-nya ini sampai 3 sampai 8 bar. Dari sini disebarkan nitrogennya, sebarkan, habis itu ke sini.
Ntar ini ada yang masuk ke ISMS, Installation Space Monitoring System. Di sini juga ada di ISMS ini ada monitoring, jadi untuk mendeteksi gas metan. Kalau dia kurang dari LIL ini, dia akan meneruskan sinyal ke DCS dan melalui operator akan masuk ke sweeping mode jika metan terdeteksi. Dari sweeping mode ini di scoring range, jadi semuanya ini dibuka agar mendorong metan yang keluar itu supaya tidak ada metan di insulasi ini. Dan didorong sampai LEL ini tercapai, jadi metan tidak terdeteksi lagi. Ini untuk keadaan sementara aja. Kalau misalnya dia masih dalam sweeping mode ini masih ada kebocoran, nanti akan ditutup dulu dan dilihat kebocorannya di mana. Ini merupakan kontrol panel dari ISMS. Ini dapat power supply, habis itu PLC, di sini gas analyzer, masuk ke marshalling cabinet. Dari marshalling cabinet ini ke PLC-nya diolah, ada yang mengolah datanya ke DCS, dan fault systemnya juga. Jadi ada 2 tarikan dari PLC ini, data dan hardwire. Sedangkan gas analyzer panel ini biasanya terdiri dari valve, pompa, dan ini pressure. Pressernya untuk mengukur, untuk memaintain 5-8 milibar jadi. Dan ini gas detektornya untuk mengukur metan. Jikalau terjadi ada metan konten di sini, akan mengirimkan sinyal ke kontur panel. Di sini ada nitrogen botol 100%, ini metan 100%, dan ini nitrogen dan metan 30% IL. Ini untuk kalibrasi, untuk mengecek apakah gas detektor ini berfungsi secara normal atau tidak. Nah, dia dari sini banyak channelnya sampai 22 channel. Jadi di tangki ntar ada N2 masuk ke sana, diinjek di atas, habis itu dia akan mendorong gas yang ada di insulation sehingga insulasinya masuk ke sini dan didetek oleh IR gas detector ini. Saya lihat di sini, ini N2 supply masuk ke sini, habis itu dia akan masuk di insulation space. Dari insulation space ini dia akan merata, dan di sini masuk lewat sini, habis itu dia akan masuk ke sini dan ke gas analyzer panel. Sehingga kalau ada kebocoran, misalnya di tangki ini ada kebocoran, dia akan masuk dulu ke insulation ini dan dialirkan ke gas kontrol panel. Analyzer panel ini dideteksi apakah ada metan atau tidak, sehingga operator bisa melanjutkan action-action yang dibutuhkan. Selain itu,
di pipeline dan insulation space itu terdapat skin temperature. Biasanya untuk yang LNG pipeline dari liquefaction sampai ke tangki ataupun dari tangki sampai ke loading arm itu akan diinstal LNG skin temperature untuk mengukur monitoring cooldown. Dari setiap 100 meter ini akan diinstal. Begitu juga di insulation space. Di sini. Di daerah sini juga akan diinstal beberapa temperatur. Temperatur 12 item untuk mengelilingi sekeliling ini. Tiap level ada 3 level, dari 12 bawah, 12 atas, dan 12 top atau cover. Nah, ini untuk temperatur sensor diinstal gunanya itu untuk indikasi concrete wall temperatur, indikasi tank dome ini atasnya, dan kontrol temperatur di dalam LNG tank storage, indikasi secondary dan primary insulation, IS dan IPS tadi, dan detection of leak inside insulation space. Jadi selain dari insulation space monitoring, bisa juga dilihat dari IS ini. Kalau ada temperatur yang rendah, dia akan mengirim sinyal ke DCS sistem. Ini merupakan sistem dari FNG sistemnya. Dilihat dari sini, ini per panel untuk yang tipe addressable. Biasanya diinstal di ruangan, dan ini untuk yang di safety PLC. Untuk di proses area. Biasanya tarikan satu. Kalau yang tadi ini masuk ke DCS sistem. Dan yang ini masuk ke FAGP. Dari sini ditampilkan di HMI. Ini untuk, dan sekarang ini untuk yang tipe yang lain, maksudnya combine, tipe combine, tapi tidak digunakan untuk proyek di SKLNG ini. Oke, mungkin begitu saja. Kalau ada waktu, mungkin saya bisa sharing foto-foto di SKLNG. Ini merupakan kontrol panel di sana, dan ini tangkinya. Ini tangki yang masih dalam pembangunan. Ini level transmitter, PG. Ini tempat torque gauge. Ini cat, ini liquefaction-nya. Ini cat liquefaction. Ini untuk kompresornya. Oke. Itu Pak Edi yang disampaikan. Baik, terima kasih atas paparannya dari pengalaman di proyek LNG ya. Kita lanjutkan dengan diskusi ya, pertanyaan-pertanyaan. Pertama saya baca aja dari chatbox ini ya. Silakan kalau ada pertanyaan ditulis saja, nanti saya sampaikan ke Pak Rahmat. Yang pertama ini dari Pak Ferry. Ada 3 pertanyaan ya. Pertanyaan yang pertama,
PLC-nya ada berapa IO dan merek dari PLC-nya apa, Pak? Silakan, Pak. Untuk PSV ya. PLC ini. Ya. Oh, PLC. Ya, PLC. PLC-nya sekitar kecil sih 80 IO. Untuk DCS 80 IO dan SIS itu 40-an. SGS juga 80-an. DCS 80 ya, Pak? Ya. PLC? PLC SIS 40. DCS 80, ini SIS-nya 40 dan SGS-nya 80-an. Oke. Baik. Berikutnya yang nomor 2. Apakah kalau ada expand PLC-nya biasanya pakai merek yang sama atau kadang-kadang pakai juga merek lain? PLC kemarin juga ada expansion gitu ya. Jadi tergantung dari PLC-nya sih, Pak. Kalau misalnya mereknya di KIP, teknologinya di KIP biasanya dia harus dari PLC yang supplier sebelumnya. Jadi tidak bisa di combine gitu. Kalau bisa mungkin harus di per modul gitu. Jadi yang pertama yang existing-nya dibuat untuk main, habis itu yang expansion-nya dibuat untuk semacam UCP gitu. Dari yang expansion-nya itu ntar disambung ke yang utama, sehingga yang baru itu masih bisa dipakai untuk merek yang baru. Baik. Gitu. Pertanyaan nomor 3, temperatur sensornya presisinya sampai order berapa derajat Celcius atau Fahrenheit? Merek apa temperatur sensor yang digunakan? Terima kasih, Pak. Oke, untuk temperatur sensor ini tergantung dari liquidnya. Misalnya untuk di tangki ini, saat ini masih belum purchasing ya, jadi masih dalam tahap untuk engineering. Untuk berapa derajatnya itu sekitar minus 198 derajat Celcius, jadi sangat dingin. Ini apa akurasinya sampai seberapa ini, Pak? Plus minusnya itu? Plus minusnya? Ya. Plus minusnya 0,1 biasanya sih standarnya sih, Pak. Ya. 0,1%. Baik. Berikutnya dari Ibu Herawati Yusuf nih. Pak Rahmat, apakah pompa buat kontrol kapasitasnya semua sama? Berapa kapasitas pompanya? Tergantung prosesnya sih, Pak. Kapasitasnya. Mungkin kalau yang tadi ditunjukkan di slide tadi itu kapasitasnya berapa? Ini ada banyak pompa ini. Yang mana? Pompa. Untuk pompa kurang mengerti, kurang paham sih, Pak, biasanya. Soalnya biasanya mechanical yang ini kapasitasnya berapa gitu. Oke, berikutnya dari Pak Richard C. Komposisi gas apakah dimonitor terus? Untuk komposisi gas ini biasanya dimonitor. Kalau misalnya di sini ada LNG sampling system. Dikontrol di sini. Dimonitor terus ya ini ya? Ya, di LNG sampling system ini, Pak. Baik. Dari storage tank itu. Baik regas maupun ini production. Ya. Oke, Pak. Berikutnya dari Pak Bibit. Izin bertanya, jika terjadi kebocoran pada tank, bagaimana proses repair-nya? Apakah bongkar konkrit
untuk repair-nya. Kayaknya dari ini top filling-nya itu diangkat. Sepertinya kayak gitu, pada top filling-nya diangkat, habis itu dari ISMS itu kan dideteksi di mana kebocorannya di mana. Jadi lapisannya itu antara konkrit, habis itu insulation, habis insulation itu kayak pakai besi apa, stainless itu. Nah, yang biasanya yang bocor itu di stainless-nya itu bisa dideteksi dari temperaturnya, temperatur yang mengelilingi dari insulation itu, atau dari gas detektor dari insulation space monitoring. Dari situ ntar diangkat top mounted-nya, habis itu diperkirakan di daerah mana melalui temperaturnya itu. Jadi yang di temperaturnya itu kan kalau ada kebocoran pasti dia temperaturnya berbeda dengan yang di lainnya. Jadi ntar di area itu dilihat, habis itu ditambal gitu. Mungkin kayak gitu mungkin. Baik. Berikutnya dari Pak Bram. Terima kasih atas sharing ilmunya, Pak. Untuk perlindungan terhadap kebakaran, terhadap tangkinya sendiri, apakah menggunakan fire spray atau seperti apa, Pak? Untuk saat ini bukan fire spray. Untuk ini metode ini, Pak. Jadi sweeping mode ini. Jadi kalau misalnya dia ada kebakaran, sebelum ada kebakaran, ini di sweeping mode ini. Kalau ada kebakaran, belum sampai ke sana sih, Pak, ininya. Mungkin dari mechanical-nya itu, di samping-samping pompanya itu diinsulasi. Soalnya ini lebih besar sekali, 88.000 meter kubik. Tangkinya besar sekali ini ya, Pak ya? Ya. Jadi kalau misalnya ada spray juga butuh banyak untuk sprayernya. Kalau kapasitas gas feed gasnya berapa mm? Tadi kan mini modular tadi 10 mm. Ini yang di proyek ini berapa mm ini, Pak? Untuk ini 80. Oh, 80 ya. Berarti 8 modul atau gimana nih? Per modulnya 10 atau gimana nih, Pak? Atau 80 itu dibagi 4 train. 4 train. Jadi sekitar ntar 80 itu masuknya, aktualnya itu sekitar 40-an. 80 untuk satu train. 40 per train? Ya, 80 itu. Terus untuk yang tadi, Pak, ini di WA sama teman, yang di luar tangki itu pakai water sprayer untuk ininya. Oh, yang di luar tangki ya, untuk pemadam kebakarannya ya? Ya, water sprayer. Baik. Berikutnya dari Ibu Herawati Yusuf lagi ya. Kalau lihat sistemnya bagus banget, sepertinya nggak akan terjadi gangguan seperti di gambaran awal presentasi. Oh, kalau gambaran awal presentasi tadi kan safety moment. Ini sistemnya, ini gimana nih, Pak, komentarnya ini? Kalau lihat sistemnya tidak mungkin terjadi kecelakaan. Padahal itu yang kecelakaan tadi juga sistemnya juga bagus juga itu. Ya karena ini mini LNG, jadi kita ini sih, Pak, safety-nya ya karena LNG juga harus bagus sih sebenarnya. Jadi komennya gitu aja sih.
Kalau tadi kan untuk LNG ke GTG, ya. Jadi kita pakainya itu SIL3. Ya. Untuk yang safety instrumentation kita pakainya SIL3. Begitu, Pak. Baik. Berikutnya dari Pak Richard C lagi nih. DCS biasanya separate atau integrate dengan power plant-nya. Nah ini power plant dengan power plant-nya gimana? Satu kesatuan atau terpisah nih? Untuk itu ada di Pak Bilau itu antara LNG terminal dan gas turbinnya itu dipisah. Soalnya antara perusahaannya LNG terminal dan power plant itu beda. Jadi dipisah. Tergantung proyeknya sih, Pak. Ada yang langsung gabung, ada yang dipisah. Kalau di sini dipisah, jadi untuk kontrol panelnya juga dipisah. Untuk yang hub dan gas turbinnya. Baik. Berikutnya dari Bu Herawati ini banyak pertanyaan ini. Pak Rahmat, apakah ada maintenance rutin agar sistem tetap aman? Apakah jenis pipanya yang tidak akan terjadi korosi? Ini pertanyaannya mengenai maintenance rutin dan juga pipanya itu apakah Kalau tidak akan terjadi korosi? Untuk pipanya kurang paham soalnya biasanya untuk piping. Oh, Jadi maaf mechanical nggak ya. bisa ya, mechanical and piping. Kalau tentang maintenance rutinnya ini gimana nih? Maintenance rutin ada, pasti ada. Kita buat ITP-nya itu untuk maintenance-nya gitu. Baik, berikutnya dari Pak Bram. Pak, mohon dibantu dijelaskan kembali proses urutan saat loading dan unloading LNG yang melalui marine loading arm. Ini Pak, ini ada yang minta dijelaskan kembali nih. Oke. Jadi ini kalau di gambar ini saat unloading. Jadi setelah proses loading, sebelum diputus, itu harus dibersihkan dulu LNG-nya melalui nitrogen supply ini. Jadi nitrogen supply ini mendorong sisa-sisa LNG sehingga sebelum dilepas bisa tidak ada gasnya gitu. Jadi aman untuk dilepaskan. Kalau di sini ada prosedurnya, jadi di area ship-nya ini ada valve ditutup, terus ini ditutup dan nitrogen disuplai, ini melalui bypass-nya masuk lagi ke yang daerah sini, masuk lagi ke plant. Kalau yang daerah sini ini masuk ke venting. Kalau udah selesai semua, biasanya di sini di tappingnya ini diukur pressure-nya, apakah masih ada liquidnya. Kalau biasanya dilihat dari pressure-nya itu sama enggak dengan pressure yang duanya ini, nitrogennya. Kalau udah semua, baru bisa dilepas. Gitu sih, Pak. Cara sederhananya untuk mendorong LNG keluar ke venting gitu aja sih. Kalau ininya Pak, loading unloadingnya ini pertanyaannya. Loading unloading. Iya, pas ngisi sama ngosongin LNG gimana itu prosedur urut-urutannya. Loading. Nah, ini ya. Kalau ini biasanya kapal bersandar,
gitu. Kapal bersandar, terus loading arm-nya ini masuk. Sebelum itu dicek dulu apakah sudah siap di sisi kapalnya ataupun sisi shore-nya. Setelah itu dimasukkan secara manual, ada couplingnya ini, couplingnya melalui kontrol loading counter panel, mengontrol untuk mengayunkan ini untuk ke ship-nya. Dari ship ini masuk ke tangki. Sebelum itu dilihat dulu density-nya berapa. Jadi untuk mengetahui ini mau top filling atau bottom filling. Karena misalnya kalau ada perbedaan di density di tangki dan LNG yang baru ini bisa takutnya terjadi rollover, yaitu liquid yang bawah ini bisa ke atas, jadi bolak gitu, balik itu bahaya, bisa pop up ntar ininya. Begitu, Pak, bisa ini. Ya, ini apa loading unloading ya, ini kalau loading ke kapal ya, ini kalau unloading ya. Kalau unloading dibalik aja sih, Pak. oh, dibalik, oke. Ya, makanya itu. Loading dan loading. Berikutnya dari Pak Richard C. Tipe vaporizer-nya apa, Pak? Ambient air atau open rack dan lain-lain. Itu ini Vaporizer. ya. Shell and tube, Pak. Shell and tube ya. Shell and tube heat exchanger ini ya. Ya. Baik. Berikutnya dari Pak Dasri ya. Ini ada 3 pertanyaan. Nah, ini pertanyaannya banyak nih kalau Pak Dasri ya bertanya nih. Izin bertanya. Yang pertama, melihat potensi terkait dengan sumber LNG plant sepertinya untuk invest terlalu mahal. Bagaimana pandangan Bapak? Ini mungkin kaitannya tadi ada Kementerian ESDM mendorong nih supaya banyak ini ya mini LNG, tapi investasinya mahal. Nah, sekarang pandangan Pak Rahmat gimana ini? Kalau pandangan saya sih visible, Pak. Sebagai energi transisi dari sekarang ini kan lagi gencar-gencarnya untuk green energy. Cuma untuk kedepannya itu harus ada transisi antara energi yang dari coal, habis itu ke renewable energy itu visible sekali untuk memakai di LNG ini. Begitu sih, Pak. Baik. Berikutnya pertanyaan nomor 2, berapa besarkah sumber LNG plant yang dihasilkan untuk PLTG untuk wilayah daerah tertentu? Nah ini, berapa besar nih sumber LNG plant yang dihasilkan untuk PLTG? Mungkin ini kaitannya konversi ke ininya kali ya, daya gitu ya. Daya. Iya, dari MM ke MW itu gimana? Ada gambaran nggak? MM ke MW. Untuk daya yang dibutuhkan untuk yang SKLNG ini tergantung ini sih, gantung request dari PLN. Misalnya untuk saat ini sore ini sekitar 100 megawatt. Untuk kita kan ada plant di Sengkang itu. Iya. Di Sengkang itu ada yang udah jalan, itu sekitar 300 megawatt, itu sekitar gasnya itu 0,5 MTPA. Hitungan per tahun nih ya. Biar tahun per annum ya. Iya. Baik, mungkin ya kira-kira gambarannya seperti itu. Kemudian yang pertanyaan nomor 3,
apakah material infrastruktur LNG TKDN atau impor? Terima kasih. Insulasi saat ini masih impor ya. Dari teknologi GTT sendiri biasanya di Korea untuk ininya. Jadi insulasinya itu di Korea, sedangkan untuk teknologinya itu dari GTT France. Gitu. Untuk insulasinya sih bisa dari mana, tapi untuk saat ini masih di Korea kayak yang ini, yang supply. Oh, suppliernya dari Korea ya ini ya? Ya, untuk insulasinya itu Pak. Baik, berikutnya dari Pak Gunawan Cahyadi. Izin tanya apa kelebihan dan kekurangan dari modular system measurement yang diimplementasikan di lapangan kerja yang bersangkutan. Nah, mungkin ini pertanyaan tentang modul tadi, yang modul-modul tadi. Nah, ini kelebihan dan kekurangan sistem modular ini apa? Kelebihannya sih bisa dikerjakan secara paralel. Jadi modul liquefaction atau modul ini bisa dikerjakan di mana aja, habis itu langsung diangkat dan diintegrasi gitu. Jadi cepat pengerjaannya. Kalau ininya kelemahannya mungkin harus tahu betul-betul ininya, mengintegrasikannya antara satu modul dan modul yang lain. Ya masalah integrasi ya ini ya. Integrasinya itu yang susah. Baik, berikutnya dari Pak Muhammad Iqbal. Ini juga pertanyaannya banyak, ini 3. Terima kasih pemaparannya Pak Rahmat, izin bertanya Pak. Pertanyaan pertama, apakah SIS dan FGS yang digunakan harus memiliki sertifikasi SIL? Iya Pak. Untuk menentukan SIL-nya itu ada hitungannya sendiri. Ada SIL verification, tapi maksimum itu SIL 3. Ada yang tidak ada SIL, ada yang ada SIL, tergantung dari SIL calculation-nya itu. Kalau yang SIS sama fire and gas gimana itu? Sudah tentu atau juga masih tergantung pada hitungannya? Ataukah ini rata-rata masuk SIL 3 itu gimana? Rata-rata sih nggak pakai SIL, Pak. Ada sistem-sistem tertentu yang dia require SIL, baru dia. Tapi secara keseluruhan biasanya itu requirement dari kontrol sistemnya itu pakai SIL 2. Okay. Pertanyaan nomor 2, untuk kontrol valve dengan servis LNG, apakah ada requirement khusus? Ini tentang kontrol valve-nya, Pak. Tergantung ininya, servisnya. Nah, untuk LNG ini kan dia sangat dingin ya. Jadi harus ada materialnya terutama sih untuk materialnya itu harus tahan terhadap suhu yang rendah. Itu perbedaannya itu aja sih. Kalau untuk kontrol untuk di servis yang lainnya sama aja kayak di plan-plan yang lain. Jadi yang perbedaannya itu karena suhunya rendah, sekitar minus 198 degree Celcius itu. Jadi materialnya harus mengikuti itu, harus tahan terhadap suhu yang rendah. Dan biasanya itu ada tipenya sedikit beda, jadi ada extensionnya untuk ininya dari body ke kontrol panelnya itu, agar kontrol panelnya itu tidak sambung langsung dengan proses yang sangat rendah itunya Celsius. Baik, ini berikutnya nomor 3 materialnya Pak, ini ditanyakan material weighted part untuk instrumen yang baik yang digunakan untuk servis LNG. Apa ya Pak?
Ini mungkin kelanjutan dari ini Ya. material harus tahan temperatur rendah ini tadi. Untuk wetted part 316 SS ya yang paling ini. Tetap 316 SS. Stainless steel. Baik. Berikutnya dari Pak Bram lagi. Untuk pengisian LNG di sini apakah tipe bottom filling atau upper filling? Itu tergantung ini ya, density-nya. Jadi kalau density-nya dibandingkan dengan density yang ada di tangki dan yang mau dimasukkan, itu diukur dulu berapa density-nya. Habis itu dari situ operator akan menentukan dia bottom atau up filling. Begitu sih, Pak. Jadi misalnya density di kapal lebih rendah harusnya ini ya upper filling ya itu ya. Kalau tinggi ya supaya nggak balik gitu. Nah, supaya tidak terjadi muter-muter di dalam tangki storage. Ya, oke. Nah, itu perlu ada approval enggak itu? Ini siapa yang memberikan approval? Ini harus bottom filling atau upper filling itu ada mekanisme approvalnya enggak? Mungkin ada ininya, Pak. Operation ya. Operatornya itu dari Replisal. Jadi kan sebelum dia sandar itu kan dia menyampaikan dulu berapa density-nya. Habis itu dari situ ntar ada di sampling. Habis itu result-nya gimana gitu. Dari situ sih, Pak. Oh, jadi dari perjalanan sudah dikomunikasikan dan kemudian sudah dipersiapkan operasinya ya? Di LNG samplingnya itu diverifikasi gitu. Baik. Berikutnya dari Pak Purwanto. Tadi disebutkan ada gas detektor, mohon bisa dijelaskan konsiderasi pertimbangan kalkulasi dalam menentukan letak, jarak, dan jumlah gas detektor. Wah, ini pertanyaannya letaknya, jaraknya, dan jumlahnya. Jumlahnya biasanya kalau di sini sih ada orang sendiri sih, Pak. Jadi safety engineer yang mappingnya itu dari proses safety itu dia lebih paham untuk bagaimana letaknya dari, karena ada dua yang kalau di ruangan ini pakai ini yang tadi pakai ini yang di ruangan ini pakai addressable ini sekitar berapa gitu, ada hitungannya diri yang proses safety itu biasanya. Boleh membantu menjawab mungkin Pak. Ya, Pak, silakan Pak. Ya, Pak Edi, silakan Pak. Ya, jadi ada namanya itu fire and gas mapping. Nah, fire and gas mapping itu dilakukan berdasarkan sumber dari leak gitu ya. Nah, sumber dari leak itu ada dua, ada equipment, kemudian ada flanges. Nah, jadi mereka berhitung nanti dari berapa jumlah flanges, kemudian berapa jumlah inventory yang ada di equipment, di pressure vessel misalkan. Nanti baru dari situ ditentukan berapa kebutuhan dari gas detector, apakah juga dibutuhkan yang sistemnya line of sight ataupun pointing gas detector ataupun juga flame detector misalkan. Jadi kuncinya seperti yang disebutkan Pak Rahmat tadi, harus ada FNG mapping dulu untuk menentukan sumber dari leak-nya, kemudian volumenya berapa, kemudian dimappingkan di dalam satu modeling begitu. Kira-kira begitu, Pak. Oke, terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Pak Heldi. Baik, ini tadi nih. Berikutnya lagi Pak Gunawan Cahyadi ya. Apa nitrogen digunakan sebagai bahan pendingin? Dari mana asalnya metan tersebut? Metan di sini mungkin ya, Pak ya? Iya. Ini untuk kalibrasi aja sih, Pak. Jadi di botol ini kayak. Jadi untuk kalibrasi kan ini kan deteksi 30 LIL. Kalau
sewaktu-waktu kita kalibrasi pakai dibuka ini, habis itu mendeteksi apa enggak ini IR gasnya. Jadi ini bukan untuk pendingin gitu ya. Bukan untuk pendingin ya? Bukan untuk kalibrasi aja, kalibrasi Untuk dari kalibrasi. moisture pump. Baik, berikutnya dari Pak Heri ini. Ada 3 pertanyaan, pertanyaannya banyak ini Pak. Nih. Pertanyaan pertama, jika terjadi kendala pada sensor, bagaimana prosedur penanganan yang standar? Apakah ada kalibrasi secara berkala untuk sensor-sensor terpasang? Silakan Pak. Ada sih Pak, di ITP itu ada sekitar, kalau untuk gas detektor itu 6 bulan sekali di BAMTes. Itu sih Pak. Baik, berikutnya nomor 2, PLC UCP dihubungkan master slave secara redundant, Pak. Gimana Pak, bisa diulang? Ini PLC UCP itu apakah dihubungkan secara master slave secara redundant? Iya Pak, di semua sistemnya redundant. Master slave. Berikutnya, pertanyaan ketiga, apakah ada standar temperatur LNG pada saat loading, Pak? Kira-kira berapa? Standar, maksudnya standar. Nah, temperatur LNG ya, mungkin LNG yang ada di kapal sama yang di storage. Nah, ini apakah sama atau ada perbedaan? Barangkali itu. Mungkin density tadi kan mungkin ada perbedaan density. Nah, sekarang temperatur ini apakah biasanya antara temperatur dan density itu ini sih berbanding lurus gitu. Jadi density juga bisa dilihat dari temperaturnya itu. Makanya di automated tank gauging tadi kan digabung antara LTD, level, temperatur, dan density. Soalnya biasanya measure-nya density itu dari temperatur juga. Oke, jadi ini ya, ada perhitungan temperatur yang langsung terkait dengan density. Density mempengaruhi cara unloading-nya gitu ya. Ya, oke, baik. Berikutnya dari Pak Sugeng, ini ada 3 pertanyaan juga nih. Pertanyaan pertama, berapa jumlah tipikal untuk konfigurasi sensor pengukuran temperatur di LNG tank di berbagai level atau ketinggian? Nah, ini ada distribusi konfigurasi sensor pengukuran di 1 level dan mungkin berapa ketinggian? Ada 3 level sih Pak. Oh, jadi pakai bawah, habis itu tengah, dan atas. Yang keliling-keliling itu sekitar 12 item. Setiap levelnya 12 ya Pak? Iya. Baik, berikutnya pertanyaan nomor 2, bagaimana metode pendeteksian kebocoran liquid di LNG tank dengan menggunakan metode temperatur skin? Kalau temperatur skin, jadi tiap level detektor itu ada low alarmnya. Jadi dilihat kalau ada kebocoran, dia kan LNG itu kan dingin. Jadi dia melalui, misalnya terjadi di sini, ini kan akan ada kebocoran di sini. Di daerah sini ini ada distribusi temperatur mengelilingi ini 12 itu yang tiap level itu bisa diketahui di antara temperatur ini di mana yang beda ininya temperaturnya atau lebih rendah dari yang lainnya, dan dikonfirmasi dengan gas panel tadi atau ISMS tadi. Memang tidak akurat sih Pak untuk ininya. Baik, berikutnya
Nomor 3 ya, apa saja safety system selain protection terhadap level yang terdapat pada LNG storage tank system? Itu mungkin selain ini ya, ISMS dan temperatur itu mungkin mechanical ya, sama sprayer tadi. Mechanical insulation, jadi kalau ini di sekitar ininya itu dikasih kubangan gitu. Kalau misalnya ada kebocoran, bisa diinsulasi di sekitar ini tangki gitu, Pak. Mungkin itu, Pak. Baik. Mungkin Berikutnya, ditambahkan juga Pak Rahmat, pressure Ya. relief valve itu mesti ada. Oh iya, ya benar, Pak. Pressure relief valve. baik. Berikutnya Oke, dari Pak Yul Bizar. Tangki LNG-nya masih dalam pembangunan, namun pemipaannya sudah seperti terkorosi. Apakah sistem ini masih aman dioperasikan? Untuk saat ini kita lakukan preservasi, Pak. Jadi dilihat dulu apakah masih bisa. Kalau nggak bisa, kita replace dengan yang baru. Gitu sih, Pak. Oke, baik. Dari Pak Happy Yuhami, apa boleh monitoring kita lihat dari jarak jauh, misal menggunakan handphone kita? Remote monitoring pakai gadget boleh nggak nih Pak? Maksudnya Ya untuk mungkin ini dari ya, mana remote. Pak? Ya remote monitoring ini pakai HP monitor di plan gitu. Bisa saja sih, Pak. Tapi biasanya sih dari control room ya. Dari control room itu sekarang sudah bisa untuk dikirimkan sinyal ke handphone atau ini. Oh, linknya dari control room ke HP ya. Jadi dengan Ya, HP bisa ya monitor plan-nya ini Pak? kalau monitor bisa. Kalau untuk kontrol biasanya tidak diizinkan sih, Pak. Oke. Yang saya tahu. Ya. Baik, berikutnya dari Pak Gunawan Cahyadi. Bagaimana dapat dibandingkan kontrol data terhadap hardwire system yang digunakan? Mungkin linknya ini Pak, ini data link sama hardwire ini kalau dibandingkan gimana ininya kinerjanya? Untuk yang saya tahu, hardwire itu masih harus digunakan untuk sistem safety ya, untuk on off atau shutdown plan itu harus pakai hardwire, tarikan hardwire. Berarti hardwire itu lebih reliable ya? Reliable. Cuma kalau misalnya untuk data itu biasanya pakai yang data link gitu. Ya. Jadi masih reliablean yang pakai hardwire sih. Baik. Berikutnya dari Pak Bram. Pak, apakah punya foto untuk LNG sampling yang dipakai pada plan ini? Apakah LNG sampling ini membutuhkan power dalam aplikasinya? Berapa kW-nya itu ada enggak? Untuk energi sampling belum ya, belum ada. Oh, belum ada ya. Nah, cuma Baik. untuk ininya pasti ada dia pompanya itu, ada pump, tapi kecil sih kayaknya. Baik, berikutnya dari Pak Ismail Ibrahim. Supply power untuk modular mini LNG plant ini dari mana? Apakah ada sistem power plant pembangkit tersendiri? Tergantung ininya, kalau di SKLNG itu didapat dari PLN, tapi kita studi bisa ini. Selama ini masih dari PLN, kalau kemungkinan bisa generate sendiri, tapi kita butuh generator sih, Pak. Generator. Jadi itu masih dalam studi mana yang lebih bagus antara dan murah kalau pakai PLN atau dengan gas turbin sendiri. Baik, berikutnya dari Pak Gunawan Cahyadi, ini bisa dijelaskan lebih detail gejala
dan pengukuran skin temperatur yang muncul. Maksudnya gejala gimana? Mungkin ada apa katakan mungkin ada fenomena-fenomena yang mungkin terjadi pada skin temperature. Tadi misalkan kalau ada apa bocor atau gimana itu kan mungkin ada ini, ada mungkin simptomnya bagaimana barangkali gitu. Simptomnya Kan misalkan tadi ada bocor, oh nih daerah yang bocor temperaturnya lebih rendah, gitu kan? Misalkan. Oh gitu. Ya, Ya jadi itu bisa dilihat dari ini kan temperaturnya ini ntar ke atas semua. Habis itu masuk ke DCS system. Jadi dari DCS system itu ada mappingnya sendiri. Temperatur misalnya tag-nya berapa di daerah mana. Jadi ntar kalau misalnya kebocorannya dari sini, tag-nya yang terkena itu dari sini, ntar diasumsikan, oh berarti ada kebocoran di daerah sini. Gitu sih, Pak. baik. Berikutnya dari Pak Zul, Izar lagi ini. Berapa tahun umur operasional infrastruktur sistem LNG ini? Rata-rata sih 25 tahun sih, Pak. 25 tahun ya. Ya, mungkin ada yang sudah di antara di sini tadi ada Pak ini ya, Pak Budi Santoso tadi itu kan seperti Arun tuh sepertinya panjang umurnya itu. Kayak di PT Bada ini juga umurnya panjang ya, mungkin udah di atas 30 tahun itu. Jadi ya, mungkin tergantung apa operasi dan pemeliharaannya ya. Biasanya setelah 25 tahun atau afterlife ininya, Pak. Life-nya itu ini lagi. Dilihat lagi apakah bisa berfungsi atau tidak. Untuk yang di SKLNG ini kan begitu karena dia lama untuk di construction-nya, ada beberapa yang dilihat dulu beberapa instrumen atau dengan piping yang udah nggak bisa dipakai gitu, harus diganti gitu sih, Pak. Baik. Berikutnya dari Pak Gunawan Cahyadi, tangki LNG berlapis itu dibuat oleh tenaga lokal atau dibantu konsultan kontraktor asing? Untuk saat ini untuk kan yang di sana ini masih terpasang ininya apa betonnya itu, Pak. Jadi yang untuk insulasinya ini belum, itu lokal semua nih untuk betonnya. Yang tadi yang udah terinstall ini lokal, by lokal. Jadi masih di sana masih betonnya ini aja, konkretnya ini. Oh, kalau nanti termasuk insulasinya itu apakah juga masih tenaga lokal atau juga Lokal, ada Pak. lokal ya? Lokal, Pak. Cuma barangnya dari Korea itu aja. Ya. Berikutnya dari Pak Arya Budi. Izin bertanya Pak, skenario risk assessment yang kredibel untuk mini LNG ini apa saja ya? Apakah sama dengan oil storage tank farm? Mirip sih, Pak. Kalau ini ya. Untuk oil and gas itu mirip-mirip. Berikutnya dari Pak Bernard Turnit. Ada tidak pelatihan untuk memasuki dunia plant LNG, khususnya electrical, instrumentasi, dan kontrol sebagai technician atau engineer? Mungkin Pak Edi bisa menjawab. Oh, saya nggak tahu, udah lama. Kalau zaman dulu ada training-training seperti ini kan pada waktu masih ada banyak proyek ya, katakan mungkin di Arun, di Badak gitu kan ya. Wah, ini masih baru-barunya pengoperasian itu secara intensif ada itu training-trainingnya. Mungkin sekarang kalau dicari-cari juga saya pikir masih ada. Ya. Cuma saya dulu dari perusahaannya sih emang ini
ada pelatihannya sebelum memasuki ini sih Pak. 3 bulan biasanya probation, habis itu bisa langsung masuk ke project gitu. Jadi project itu belajar lagi sih. Setiap ada project baru harus belajar lagi gitu. Baik. Berikutnya dari Pak Gunawan Cahyadi. DCS-nya menerima data input apa saja dan berapa kapasitas data masing-masing kanal terkait, apa pula fungsi dan peranan fire and gas system tersebut. Tadi itu jumlah input output sudah disebutkan ya. Iya, DCS 80 IO, kemudian ada safety PLC 40. Terus apa lagi yang tadi ada 80 lagi tadi itu? DCS ya ini ya. Ini kapasitasnya itu ini. Terus kemudian fungsi dan peran FNG ya, mungkin minta dijelaskan lagi nih, fire and gas. Untuk fire and gas sih itu mendeteksi tergantung tipenya yang mana. Untuk kan ada tipe yang addressable dan non addressable. Kalau addressable itu biasanya ada yang mendeteksi flame, mendeteksi gas di flame-nya. Itu juga ada beberapa tipe kayak open pad flame detector. Gitu. Jadi secara singkatnya sih ada 2, non addressable dan addressable. Kalau addressable ini non addressable ini biasanya di site, yang addressable ini di ruangan. Kalau di ruangan itu biasanya mendeteksi smoke atau heat, gitu sih Pak. Peranannya ya untuk mencegah terjadinya kebakaran, ya. Karena ada segitiga api itu kan. Gitu Pak. Berikutnya dari Pak Suhendi Hasanuddin. Biasanya untuk flashing menggunakan HPU. Setiap berapa bulan sekali, Pak? HPU. HP itu high pressure unit. Ntar dulu nih, mungkin diminta memberikan penjelasan. Ini Pak Suhendi, silakan menambahkan penjelasannya. Mungkin flashing-nya dulu aja Pak, ini kata kuncinya flashing. Nah, ini flashing tiap berapa lama sekali, ada nggak itu ininya? Mungkin untuk di tangkinya itu ya Pak, untuk nitrogen injection itu ya. Itu continuous sih Pak, continuous, jadi di maintain itu, di maintain. Nah ini kan ada breathing mode ini. Jadi di maintain pressure-nya 3 sampai 8 milibar. Ini continuous terus ini. Jadi flashing-nya. Nah, kalau ada methane detected baru dia ditambah lagi kapasitasnya yang scoring rank ini. Supaya LEL-nya ini tidak terdeteksi lagi. Oke, baik. Berikutnya nih dari Pak Budi Santoso, ini ex LNG nih. Maaf tadi tidak nyimak. Pertanyaan ada yang pertama, ini LNG plant mini ada di mana Pak Rahmat? Feed gasnya diperoleh dari mana? Berapa jauh dari LNG plant-nya? Yang pertama nih. Untuk yang itu di Indonesia ini production-nya di SKLNG. SKLNG di Kera, di South Sulawesi, Pak. Sulawesi Selatan. Nah, Sulawesi Selatan. Kemudian feed gas-nya diperoleh dari mana? Ada ininya, sumurnya. Sekitar 8 sumur. 8 sumur. Di area tidak terlalu jauh atau berapa? Tidak terlalu jauh sih. Tidak terlalu jauh. Oke. Di Kera. Baik. Nomor 2, tadi kalau tidak saya dengar tadi disebutkan kapasitas proses feed gasnya 80 mm. Itu ya. Untuk 4 train atau 1 train? 1 train, Pak. 1 train itu 80 ya? Iya. Nah, berapa ton LNG produksi per tahun dan dikirim kemana?
Wah, ini pertanyaannya pertanyaan orang LNG nih. Untuk dikirim kemana masih belum, kita masih cari, bukan kita sih. Jadi saya itu Slipform itu sebagai kontraktornya untuk proyek ini sih Pak. Jadi untuk yang punya itu ownernya itu dari pihak SKLNG. Gitu. Katanya sih masih mencari buyer. Oke. Masih mencari pembeli, itu kan ya. Ini di luar tanggung jawab kontraktor infrastruktur. Baik, berikutnya dari Pak Yanwa Rizal. Bagaimana memastikan peralatan instrumen yang sudah dipasang saat EPC masih layak digunakan berfungsi, namun operasi pabrik LNG-nya mundur beberapa tahun? Itu ada ITP-nya sih Pak. Jadi kita ada step-step tesnya. Untuk saat ini yang bisa kita tes itu on-off valve sama transmitter kayak pressure transmitter gitu. Kita visual test, habis itu kita ukur head-nya berapa, keluarannya gitu. Baik, berikutnya dari Pak AJN. Thermal conductivity dari material insulation apa selalu dicek ulang selama dipakai? Enggak kayaknya Pak. Jadi dipasang langsung ini. Enggak dibongkar-bongkar lagi gitu, enggak pakai dicek thermal conductivity. Baik, berikutnya dari Pak Dimas Muhammad. Salam Mas Rahmat. Pada saat proses transfer LNG, apa saja risk yang major dan bagaimana cara mitigasinya? Suun, salam Dimas, TFMC. Wah, ini. Oke, Pak Dimas. Oke, jadi untuk biasanya pas saat loading dan unloading, itu ada leak antara flank di shore area dan di loading ini. Jadi untuk mitigasinya dikasih nitrogen itu secara continuous di sekitar flank itu. Juga ada gas detektor, flame detektor di area LNG AM itu. Itu sih. Baik. Berikutnya dari Pak Sukarman. Membangun instrumentation and control system ini dikerjakan berapa orang dan berapa lama? Dalam proses commissioning ini bagaimana proses quality assurance, quality control pekerjaan ini terkait fungsi sebelum digunakan? Untuk saat ini masih 2 orang sih Pak. Kalau misalnya ntar kerjaannya udah naik, mungkin ditambah lagi orangnya. Gitu sih Pak. Nah, kalau tentang proses quality assurance, quality controlnya bagaimana nih Pak untuk pekerjaannya kita ada checker juga. Jadi ada checker. ya, ada yang buat ada checker juga. Berikutnya nih ya, klarifikasi pertanyaan Pak Gunawan Cahyadi ya. Maksud saya dalam apa ini yang tadi tentang kontrol, ini data ya, data link sama hardwire tadi. Maksudnya dalam hal apa saja digunakan data link, terus kemudian hardwire. Nah itu tadi ya yang apa ISD tadi safety itu tadi banyak menggunakan yang hardwire ya. Hardwire. Ya mungkin mohon dijelaskan yang apa saja yang pakai komunikasi data dan apa saja yang pakai kabel. Kalau data ini biasanya untuk yang proses kontrol atau monitoring gitu sih Pak. Jadi yang paket tipe P3 tadi. Nah, P3 ini di sini ini kan ini satu sistem atau skit sendiri. Biasanya di sini itu ada sistem kontrolnya sendiri dan dari sini ini
ada 2 tarikan sebenarnya. Satu tarikan untuk shutdown dan satu tarikan untuk data link. Data link sendiri untuk pressure untuk sinyal-sinyal monitoring aja sih, Pak. Kalau untuk shutdown system ini harusnya pakai hot wire. Baik. Berikutnya dari Pak Sukarman. Bagaimana proses maintenance sistem ini? Apa yang menjadi bagian kritis dalam sistem LNG ini? Sistem maintenance ya. Ya, yang paling kritikal di mini LNG plant ini apa? Mungkin ada ininya. Fire and gas mungkin ya. Fire and gas, tangki juga itu. Oh, ini ya proteksinya ya, safety system, fire and gas. Temperaturnya juga itu tadi. Kemudian dari Pak Riza, izinannya apa? Ada fungsi komunikasi dan emergensi dari control room ke LNG carrier, ship to shore link. Ship to shore link. Ada komunikasi, fungsi komunikasi dan emergensi dari control room ke kapal. Kurang tahu sih, Pak. Prosedur itu aja sih, Pak. Kayaknya ada prosedurnya itu, prosedural mitigation itu. Kalau ini mungkin ya. Tapi yang saya tahu sih nggak ada. Nggak ada ya. Mungkin prosedural itu. Prosedurnya ya, ini. Tapi fungsi komunikasi dan emergensi dari control room ke kapal itu aja sih, ada open pad itu, gas detektor itu. Jadi kalau misalnya ada gas yang leak itu langsung di stop gitu sih. Dari itu sisi aja, stop gitu aja. Stop. Stop. Jadi LNG sistemnya, detektornya itu ada di sisi kapalnya juga ada, dari sisi shore-nya itu ada. Jadi sistemnya masing-masing lah istilahnya. Mungkin yang dimasukkan itu kali ke Pak Rahmat yang kalau loading arm itu connect dengan tanker itu kan itu ada monitoring dari kapal sendiri bahwa ini connect properly. Jadi kalau dia disconnect emergency juga ada sistem untuk disconnect emergency yang memberitahukan ke control room juga bahwa ini ada disconnect emergency. Karena positioning atau berthing dari LNG tanker itu sangat penting itu untuk memastikan safety dari loading sendiri dari LNG-nya. Oke, Pak. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Eldi. Wah, ini pengalamannya sangat panjang ini Pak Eldi ini. Berikutnya, untuk automatic tank gauging di storage tank LNG, apakah menggunakan LTD dan workstation terpisah dengan DCS? Bisa diulang? Ini automatic tank gauging di storage tank LNG? Nah, ini menggunakan LTD, tadi kan pakai LTD tadi ya. Itu dia ada workstation sendiri. Workstation sendiri terpisah dengan DCS-nya ya? Ya, ntar dari DCS itu diambil datanya. Jadi bisa dilihat juga di DCS system. Baik, berikutnya dari Pak Banggas Silalai. Sistem proteksi pompa apa saja Pak? Apakah ada low flow-nya? Jika aktif maka pompa akan trip. Di pompa ada sensor vibrasi atau temperatur bearing RTD yang permanen. Jika ada kebocoran di sambungan flange pipa dideteksi oleh fire and gas system. Apakah ada metode menggunakan infrared kamera gas scanning monitoring? Pasti ada sih Pak. Cuma kalau tipe gasnya itu tergantung ini sih, tergantung safety-nya.
Gitu sih, Pak. Bisa pakai poin aja atau OpenPath gitu. Baik, berikutnya dari Pak Riza nih. Sebelum transfer untuk cooling down transfer pipe berapa lama? Berapa menit kah? Cooling down pipe. Kurang tahu deh, Pak. Mungkin ada bisa membantu. Oh, ini mungkin ada tambahan dari Pak Heldi barangkali ini tentang cooling down ini, Pak. Ini tergantung size-nya juga kan, Pak ya. Tergantung size dari loading arm-nya sendiri, berapa size-nya. Kemudian juga flow rate-nya sendiri. Jadi tapi tidak terlalu lama itu Pak cooling down-nya Pak. Jadi tergantung dari itu. Jadi korelasinya ke situ. Jadi kalau yang lebih kecil lebih cepat, kalau yang lebih besar size-nya dia akan lebih lama. Kira-kira begitu. Baik, terima kasih Pak Eldi. Ya. Dari Pak Doni Wicaksono nih, terima kasih Pak Rahmat atas sharingnya. Mau tanya terkait dengan jumlah sensor temperatur sebagai media measuring kebocoran LNG pada tangki. Apakah ada rule of thumb dalam penentuan jumlah dari temperature sensor yang digunakan berbanding dengan ukuran tangki yang digunakan atau ada perhitungannya? Untuk perhitungannya sendiri sudah disediakan oleh lisensor dalam ini GTT. Untuk penempatannya dan untuk jumlahnya tadi sudah disebutkan 12 per level. Baik, berikutnya dari Pak Riza lagi ini. Apakah plan saat ini kondisi preservasi atau operation? Reservasi Pak Masian. Baik, berikutnya dari ini sudah habis nih ternyata pertanyaan ini. Saya pikir masih banyak ini komentar-komentar. Barangkali ada yang mau disampaikan secara langsung. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada. Kalau nggak ada, kita akhiri sampai di sini ya. Ini 17.20 ya, kurang 10 menit. Tapi kalau nggak ada pertanyaan, kita akhiri sampai di sini. Kita lanjutkan ya besok sore dengan evaluasi retrofit sistem kontrol paralel load sharing kompresor. Ini disampaikan oleh orang LNG juga. Jadi minggu ini itu LNG Week ya, itu kan. Jadi ininya pembicaranya orang-orang LNG ini. Hari ini Pak Rahmat Andi Saputra, besok akan disampaikan oleh Pak Devta Harmiawan dari PT Badai LNG atau NGL. Baik, sekali lagi saya atas nama Badan Kejuruan Teknik KPI mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Rahmat Andi Saputra yang sudah menyampaikan paparan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Banyak yang antusias ya, pertanyaannya sangat banyak, orang yang bertanya banyak juga, itu kan. Banyak yang 1, 2, 3 pertanyaannya. Terima kasih Pak Rahmat. Terima kasih Pak Eldi yang sudah menyampaikan statement dan juga menambah komentar-komentar ini kan. Ini juga orang LNG juga. Ini luar biasa, ini Pak Eldi pengalaman sudah panjang sekali. Terima kasih pada ibu-ibu dan bapak sekalian yang sudah bergabung pada acara webinar BK Teknik Fisika sore hari ini. Bagi yang tertarik bisa ketemu lagi besok sore ya di jam 15.30 waktu Indonesia Barat. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Salam sehat-sehat selalu dimanapun berada, tetap disiplin dengan protokol kesehatan ya. Ya mudah-mudahan kita selalu dijauhkan dari COVID-19. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi, Terima kasih Pak Gunawan. Ya, Terima kasih Pak Edi. Selamat.
Mohon maaf Pak Edi sebelumnya. Boleh share lagi link presensinya Pak? Oh ya, boleh Pak. Makasih Pak Edi, makasih Pak Rahmat, Makasih Pak LD. makasih Pak Eldi, Pak Edi, terima kasih Pak Rahmat. sukses selalu. Amin. Terima kasih. Sama-sama Pak. kasih Pak Edi. Ya, terima kasih Pak Edin. Sehat-sehat Pak. Alhamdulillah. Mari sampai besok ya. Iya Pak. Ya, baik.